Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Para hadirin jamaah masjid As-Sa'idi rahimakumullah, alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat curahan limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah beribadah di bulan Ramadan ini, terutama tadi siang ibadah saum, dan juga malam sekarang kita lanjutkan dengan ibadah qiyam Ramadannya. Para hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kisah-kisah. Tentu kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini bukan hanya sekadar untuk dibaca, tetapi kita mampu mengambil ibrahnya, mengambil pelajarannya, terutama untuk nanti diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sekian banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, ada kisah yang kita kenal dengan kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Ini terdapat di surat Al-Kahfi. Nanti bisa dibaca di rumah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Ashabul Kahfi itu. Setidaknya dalam kesempatan singkat kali ini, izinkan saya untuk membahas potongan ayat di surat Al-Kahfi tadi pada ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua siapa Ashabul Kahfi ini. Allah menyatakan innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Kalau saya lihat di sini ya, para jamaahnya pemuda. Ada yang mau jadi pemuda, ada yang sedang pemuda, ataupun mantan pemuda. Yang sedang akan pemuda, anak kecil ya, alhamdulillah di kita masih banyak. Senang rasanya ketika mendengar suara-suara anak kecil di sekitar kita, terutama di masjid. Kita pun melihat pemuda-pemuda yang masih kuat berada di masjid. Padahal pada waktu yang sama, kalau kita keluar sana, kita pun mendapati para pemuda yang mereka sedang nongkrong di jalan. Tetapi luar biasa, kita sebagai pemuda masih mampu mengokohkan diri kita di masjid. Ataupun mantan pemuda, terlihat dari warna rambut yang sudah memutih, tetapi sangat luar biasa semangatnya, tidak mau kalah dengan para pemuda. Tahu dari mana?
sangat luar biasa, berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama, mendapatkan saf terdepan, tidak mau kalah dengan para pemuda. Para hadirin rahimakumullah, kalau berbicara pemuda, banyak pemuda, tetapi yang sangat menarik, menjadi sangat istimewa Ashabul Kahfi ini, Allah nyatakan dengan ayat berikutnya, innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kuat imannya, teguh akidahnya, itulah Ashabul Kahfi. Maka sekali lagi, kisah Ashabul Kahfi ini bukan hanya sebatas bacaan, tetapi kita mampu mengambil pelajaran. Sudah sejauh mana kekuatan iman kita, sudah sejauh mana kekuatan akidah kita, sehingga kita bisa disebut generasi Ashabul Kahfi untuk zaman sekarang. Para hadirin rahimakumullah, berbicara keimanan tentu akan terlihat dari bagaimana bukan hanya keyakinan dalam diri, tetapi ada bentuk nyata aplikasi dengan amal soleh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman kita yang menuntun kita untuk saum di bulan Ramadan, iman kita yang menjadi motivator kepada diri kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Maka para hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat ada beberapa video sosial eksperimen, ditanyakan kepada beberapa pemuda-pemudi kita dengan pertanyaan yang cukup mudah, pertanyaan yang sangat sederhana. Berapa jumlah rukun iman? Sebutkan rukun iman. Ada di antara mereka yang salah menyebutkan rukun iman. Ada di antara mereka yang salah, bahkan tidak bisa untuk menyebutkan rukun iman. Miris. Bagaimana Ashabul Kahfi dengan keimanannya, dengan kokoh keimanannya? Mereka harus menghadapi masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, berbuat syirik di wilayahnya, sampai harus berlindung di gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Kemudian yang menarik selanjutnya, Allah menyatakan wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sebuah pertanyaan, bagaimana caranya supaya Allah memberikan kepada kita hidayah? Bagaimana caranya supaya Allah memberikan terus tambahan hidayah kepada kita semua? Bahkan kita setiap hari tidak kurang dari 17 kali meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ibadah wajibnya saja, salat wajib yang 17 rakaat, ihdinas siratal mustaqim, belum lagi dengan ibadah-ibadah salat sunnah yang lainnya. Maka begitu pentingnya hidayah ini bagi kita orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya amal perbuatan kita, supaya ibadah kita menjadi baik dan benar, sehingga ibadah yang baik dan benar akan menghasilkan pahala. Maka kalau kita lihat dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka berjihad di jalan kami,
mencurahkan segenap kemampuan. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar kami berikan hidayah kepada mereka ke jalan-jalan kami. Para hadirin rahimakumullah, berarti kalau kita mau diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, tiada lain tiada bukan kita mengerjakan ibadah, kita mengerjakan aktivitas kita dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, baik itu dalam hal-hal yang wajib maupun dalam hal-hal yang sunnah. Contoh sederhana, ibadah wajib tadi siang kita melaksanakan ibadah saum, perlu mujahadah, perlu perjuangan, perlu kesungguhan supaya menghasilkan pahala. Bahkan kalau kita perhatikan, jangan jauh-jauh keluar dari rumah kita, keluar ke jalan jam 9 sudah banyak yang nongkrong di warung kopi. Padahal kalau berbicara saum, lapar iya, haus iya, maka perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Supaya apa? Supaya tadi kita mendapatkan petunjuk, sehingga nanti pada akhirnya kita mendapatkan pahala. Bukan hanya sebatas kita menahan makan, menahan minum, menahan hubungan dengan istri, tetapi kita pun harus bermujahadah diri, menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan juga maksiat, sehingga kita tidak termasuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang saum tetapi tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan pahala dari saumnya itu, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar, dia mendapatkan haus saja. Pertanyaannya, kok bisa? Sudah capek-capek saum dari sejak subuh sampai maghrib tidak dapat apa-apa, rugi. Kenapa? Kita perhatikan hadis yang lain. Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, ucapan yang mengandung dosa, dan juga amal perbuatan zur, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum. Berarti yang Allah butuhkan adalah kita mampu menahan diri kita dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Begitupun dalam hal-hal yang sifatnya sunnah, perlu juga mujahadah. Bahkan kalau kita perhatikan di beberapa berita ataupun sosial media, ketika ibadah sholat tarawih 23 rakaat bisa dilaksanakan dalam waktu 12 menit. Bahkan ada yang sampai 8 menit. Kemudian kemarin yang tercepat sampai sekitar 6 menit beres. Pertanyaan sederhana, apakah itu bentuk mujahadah? Tidak. Banyak sekali yang dilanggar. Al-Fatihahnya sebagai rukun sholat dilanggar, tumakninahnya terlewatkan. Bagaimana mungkin itu menjadi sah? Maka sekali lagi perlu mujahadah, perlu kesungguhan, siap berlelah-lelah dalam ibadah kepada Allah dengan lillah. Maka dengan mujahadah ini, dengan kesungguhan kita karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan
menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Para hadirin rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas amal soleh kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirul kalam, marilah kita tutup saja dengan doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.